Mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kita baca secara bergantian ayat firman Tuhan ini. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat meminta pertolongannya. Katanya, ia layak menolong. Sebab ia mengasihi bangsa kota, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika dia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka dia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka dia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka dia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jika ada seorang yang mungkin datang kepada Bapak Ibu, dan orang itu mungkin seorang yang hampir mati atau kelaparan, ya, apakah orang ini layak dikasih makan? Apakah orang ini layak ditolong? Tentu semua pendapat akan berkata dia layak ditolong. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mau melihat sebuah cerita tentang bagaimana seorang perwira yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit keras dan hampir mati, dan akhirnya dikatakan dia layak ditolong. Nah, hari ini kita belajar tentang layak ditolong. Nah, saudara-saudara, mengapa hamba ini, hamba perwira ini, dan mengapa perwira ini layak ditolong, saudara-saudara? Apa yang menyebabkan perwira ini layak ditolong? Mari kita belajar, saudara-saudara. Yang pertama kita melihat ada sifat daripada hamba, ada sifat dari perwira ini yang luar biasa, yang membuat dia layak ditolong, layak ditolong, patut ditolong. Dikatakan di situ dia adalah seorang yang melayani secara luar biasa. Jadi ada hal yang dia lakukan yang membuat dia layak ditolong, yaitu karena dia melayani secara luar biasa. Apakah bukti daripada perwira ini melayani secara luar biasa? Dikatakan setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia
beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongan kepadanya. Katanya, ia layak engkau tolong. Apa alasannya ia layak engkau tolong? Ayat yang kelima di situ dikatakan, sebab ia mengasihi bangsa kita. Yang pertama adalah perwira ini mengasihi bangsa Israel. Dia mencintai bangsa Israel. Tetapi kalau kita melihat status dari para perwira ini adalah seorang perwira jajahan, saudara-saudara. Seorang penjajah. Karena bangsa Israel pada zaman itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Dan perwira ini adalah perwira Romawi yang sedang menjajah bangsa Israel. Jadi aneh sekali bahwa perwira ini mengasihi bangsa yang dijajah. Bangsa yang dijajah. Bagaimanakah seorang perwira, seorang bangsa yang menjajah bangsa lain, mengasihi bangsa yang dijajah? Ini kan aneh, saudara-saudara. Tetapi inilah sifat, inilah yang diperbuat oleh perwira ini. Dia mengasihi bangsa Israel. Walaupun status bangsa Israel adalah jajahan mereka. Apakah penjajah-penjajah dulu mengasihi bangsa yang dijajahnya? Tentu enggak. Kalau dia mengasihi bangsa yang dijajahnya, enggak mungkin dia menjajah bangsa itu. Karena istilah menjajah itu menguasai. Maka kalau kita lihat, bukan hanya menguasai dari sisi politik, tapi menguasai dari semua sisi bidang. Membuat bahkan menderita bangsa yang dijajah. Ya, kebanyakan begitu. Tapi kita melihat perwira ini mengasihi bangsa Israel. Walaupun kita tahu secara bangsa Romawi menjajah bangsa Israel. Tetapi secara pribadi perwira ini mengasihi bangsa Israel. Mengasihi sesama bangsa itu tidak terlalu sulit. Jangan kita mencintai bangsa kita, mengasihi bangsa kita. Tapi kalau kita mengasihi musuh bangsa kita bagaimana? Kan susah. Mengasihi musuh itu tidak gampang. Mengasihi musuh itu tidak gampang. Sekarang kalau penjajahan terjadi seperti itu, otomatis antara bangsa Romawi dengan bangsa Israel musuh. Tetapi bangsa Romawi bisa mengasihi bangsa Israel, yaitu perwira itu. Nah, inilah yang membuat dia layak untuk ditolong. Karena dia memiliki sifat, memiliki karakter, memiliki perasaan yang mengasihi bangsa Israel. Nah, ini yang disebut dengan pelayanan. Pelayanan yang luar biasa. Bahkan dikatakan dia juga mengasihi budaknya itu, hambanya itu. Kita tahu zaman dulu budak itu dianggap barang. Ya, dianggap barang. Kalau sudah nggak berguna, ya sudah dibuang aja. Nggak peduli lagi. Tetapi perwira ini mengusahakan dengan begitu luar biasa sampai dia minta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan seorang hambanya ini. Kita tidak tahu kebangsaan dari hamba ini, tidak dicatat. Tetapi biasanya, ya, seorang bos yang tinggi, bagaimana dia bisa mempedulikan hambanya yang rendah ini, yang sudah mungkin sudah
berkatakan tidak berguna itu menunjukkan betapa besarnya kasih orang itu. Jadi saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa perwira ini layak ditolong? Karena dia memiliki sifat kasih yang luar biasa. Dia seorang yang melayani secara luar biasa. Tapi bukan hanya perasaan, bukan hanya perkataan, tapi dia juga membuktikan bagaimana dia mengasihi bangsa Israel dengan dikatakan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Tua-tua Israel mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dialah mereka perwira inilah yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Saudara-saudara, di sini menunjukkan bagaimana dia melayani secara luar biasa. Dia membantu pembangunan rumah ibadat. Dia yang menanggung pembangunan rumah ibadat daripada bangsa Israel. Tentu ini berbeda dengan pemerintah yang sah atas sebuah negara, karena ini adalah penjajah. Tapi penjajah ini membantu pembangunan bangsa yang dijajah. Perwira ini membantu pembangunan, menanggung pembangunan akan rumah ibadat daripada bangsa Israel. Tentu di daerah Kapernaum itu. Saudara-saudara, di sini menunjukkan bagaimana dia melayani luar biasa. Melayani secara luar biasa. Saya pernah pelayanan di Teluk Melano. Waktu pelayanan di Teluk Melano, saya di satu kampung yang namanya Tembok Baru. Ya, mungkin ada yang tahu di sini ya. Waktu itu saya buka pos PI di sana. Dari awal juga memang sudah ada, tapi saya lanjutkan sedikit. Dan pelayan kami itu memakai rumah seorang yang RT. RT ini belum percaya Yesus, tapi kami pakai rumah dia. Kecil aja ruangan itu, kami pakai untuk pelayanan di situ. Lalu saudara-saudara, selesai pemakaian itu, saya merencanakan pembangunan gereja. Waktu rencana pembangunan gereja, saudara-saudara tahu, saya dikasih tanah. Siapa yang kasih? Masyarakat yang ada di situ. Dan notabene bukan Kristen. Dikasih tanah loh. Yang kasih tanah itu bukan orang Kristen. 10 kali 10 saya dikasih tanah untuk pembangunan pos PI di situ. Kalau 10 lebih 15 atau apa? Seperti begitu. Tanah itu lumayan strategis daerah situ. Sedikit masuk ke dalam dari jalan raya saja, tidak jauh. Dan saya dikasih tanah untuk pembangunan gereja di situ. Kemudian bangun gereja. Waktu bangun gereja, saya itu hanya mengeluarkan itu namanya bahan-bahan saja. Dan tahu saudara-saudara, masyarakat di situ yang notabene bukan Kristen, mereka sumbang saudara. Saya tidak minta ke rumah-rumah, tidak ada proposal dan tidak ada apa. Tapi masyarakat di situ yang bukan Kristen sumbang kami dalam pembangunan gereja. Dan setiap tahun, karena itu pakai atap,
atap itu, atap dari naunya. Kalau atap ini sudah rusak, ya, maka masyarakat di situ akan menggantikan. Itu bukan orang Kristen, itu orang non-Kristen, tapi mereka melakukan itu semua. Saya di Teluk Melano, saudara-saudara, pelayanan di pasarnya. Saya mau kasih tahu bahwa di Teluk Melano itu dana sangat minim sekali, saudara. Bahkan bayar listrik sendiri, kadang-kadang saya harus keluarkan duit untuk membayar listrik, saudara. Tapi saudara-saudara, ketika perayaan Natal terjadi, ada yang terjadi. Orang-orang di pasar yang bukan orang Kristen penuh itu pastori dengan sumbangan-sumbangan makanan, saudara. Dan biaya untuk merayakan Natal mungkin 70% itu dari mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat itu pelayanan yang luar biasa. Amin. Pelayanan yang luar biasa. Orang di luar sana melayani. Perwira ini melayani luar biasa. Kalau perwira ini adalah orang Israel, biasa-biasa aja. Dia adalah seorang penjajah. Dia tidak berkewajiban membantu. Bahkan seharusnya dia sebagai penjajah, dia menghalangi pembangunan rumah ibadah. Tapi justru dia membantu dalam pembangunan rumah ibadah. Ini berbeda. Ini pelayanan luar biasa yang diperbuat oleh perwira ini. Dia bukan penganut agama Yahudi, tapi dia membantu pembangunan rumah ibadah Yahudi. Dia penjajah, tapi dia melakukan itu semua. Amin. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Gereja milik kita, pelayanan milik kita. Apakah kita lebih melayani lagi dan lebih lagi? Apakah pelayanan kita luar biasa atau biasa-biasa saja? Atau di bawah rata-rata dalam pelayanan kita? Ya jincu ya lah, istilah orang. Apakah begitu? Apakah luar biasa dalam pelayanan kita? Orang lain akan menilai itu. Makanya perwira ini layak ditolong karena dia memiliki pelayanan yang luar biasa. Beri semangat dulu. Dia memiliki pelayanan yang luar biasa, maka dia layak ditolong. Yang kedua, mengapa dia layak ditolong, saudara-saudara? Karena dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Saya ingin memakai kata luar biasa di sini. Artinya di atas rata-rata. Saya tahu saudara-saudara melayani. Saya tahu saudara-saudara punya kerendahan hati. Tapi apakah kerendahan hati dan pelayanan saudara-saudara luar biasa? Di atas rata-rata? Mari kita lihat, betulkah dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa? Dikatakan, dia berkata, ya. Lalu Yesus pergi, di ayat ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata,
maka hambaku itu akan sembuh. Kita lihat di sini ada satu kerendahan hati yang luar biasa dari perwira ini. Memang dia mengutus tua-tua Israel sebagai mediasi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menyuruh mereka untuk membawa Tuhan Yesus datang ke rumah untuk mendoakan akan hambanya yang sakit keras dan hampir mati. Tetapi di tengah jalan dia kembali berkata bahwa Yesus tidak layak datang ke rumahnya. Dan dia juga berkata dia tidak layak bertemu dengan Yesus. Mengapa Yesus tidak layak bertemu dengan dia di rumahnya? Apakah rumah perwira ini jelek? Jika presiden datang ke rumah saya, mungkin saya nggak layak terima dia. Ya kenapa? Rumah saya jelek, nggak layak, sofanya mungkin ambruk dan sebagainya, tak layak mungkin ya. Tapi rumah perwira ini tentu bagus. Tentu dia adalah seorang yang kaya. Kedudukannya saja menyatakan itu dia perwira. Tentu bukan soal rumah di sini. Kenapa dia nggak boleh bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia tidak mau bertemu dengan Yesus? Apa masalahnya di sini? Bukan karena dia benci dengan Yesus, tetapi karena dia merasa dia tidak layak bertemu dengan Yesus. Dia menganggap Yesus itu tinggi, sedangkan dia rendah. Luar biasa sekali. Seorang penjajah, seorang perwira, ya seorang yang memiliki pangkat yang besar, yang luar biasa. Di zaman itu tentunya perwira itu bukan sembarang jabatan, tapi menganggap diri begitu kecil di hadapan Tuhan, sehingga dia berkata saya tidak layak bertemu dengan Yesus. Yesus datang ke rumah saya pun tidak layak, saya datang ke tempat dia pun tidak layak, karena begitu kecilnya dia di hadapan Tuhan. Dia merasa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia merasa dia kecil di hadapan Tuhan, sedangkan Tuhan itu begitu besar, begitu luar biasa. Dia merasa tidak layak. Ini membuktikan begitu besarnya kerendahan hati, begitu luar biasanya kerendahan hati yang dimiliki oleh perwira ini. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kerendahan itu penting, apalagi ketika menyelesaikan berbagai banyak pertikaian. Itu perlu kerendahan hati. Minta maaf itu penting. Ya. Satu kali ada sebuah terjadi, 2 ekor kambing jalan, satu dari kiri, satu dari kanan, lalu bertemu di satu tempat, di satu jembatan yang hanya bisa dilalui oleh satu kambing saja. Lalu mereka bertemu di tengah, lalu di bawah itu penuh dengan istilahnya jurang yang tinggi. Lalu kalau mereka berkelahi di situ, saling tunduk menunduk atau saling tubruk menubruk, maka bisa saja dua-duanya jatuh dan mati. Tapi nggak bisa lewat, itu lorongnya hanya satu saja. Akhirnya satu kambing mengambil inisiatif. Dia membaringkan dirinya, dan kambing yang satu akhirnya menginjak tubuh kambing yang satu ini dan dia lewat. Setelah dia lewat, kambing ini angkat dan dia juga akhirnya lewat. Ini melambangkan kerendahan hati. Kerendahan hati membuat pertikaian masalah selesai. Amin. Beri semangat dulu.
Hai suami istri yang bertengkar, kerendahan hati itulah yang membuat engkau bisa berkata, maafkan saya. Kerendahan hati itulah yang bisa menyelesaikan persoalan masalah. Tapi jika masing-masing dengan prinsipnya, masing-masing ingin unggul, masing-masing ingin menang, masing-masing tidak mau mengalah dan tidak mau merendah, maka persoalan tidak akan pernah selesai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kerendahan hati yang luar biasa dari hamba ini atau perwira ini membuat dia layak ditolong. Amin. Tuhan tidak akan suka dengan orang yang sombong, tapi Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Suka menolong orang yang rendah hati, bukan suka menolong orang yang sombong. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, apakah yang membuat perwira ini layak ditolong? Yang ketiga adalah dia memiliki iman yang luar biasa. Dia memiliki iman yang luar biasa. Iman di atas rata-rata orang. Bahkan Yesus sendiri berkata di ayat yang ke-9, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Ada berapa jumlah orang Israel? Sudah berapa banyak Tuhan Yesus bertemu dengan orang Israel? Yang ikut dia beribu-ribu, yang makan itu roti itu beribu-ribu orang dengan ikan itu. Tapi Yesus tidak pernah bertemu satu orang pun yang memiliki iman sebesar iman perwira ini. Bahkan rasul-rasul yang dipilih oleh Yesus, murid-murid Yesus sekalipun, tidak memiliki iman seperti perwira ini. Walaupun kita tahu umat Israel adalah dari sejak kecil mereka sudah diajarkan hukum Taurat. Bahkan mereka sudah mendengar berbagai cerita-cerita dari papa mereka, dari mama mereka mungkin, tentang bagaimana itu Laut Lebrau dibelah, bagaimana Yosua mengalahkan bangsa Kanaan, bagaimana mereka memiliki pemimpin-pemimpin yang hebat, yang bagaimana Tuhan bermujizat melalui mereka. Tapi Tuhan Yesus tidak ketemu orang yang memiliki iman sebesar perwira. Kita tahu perwira ini bukan orang Israel. Dia tidak diajar hukum Taurat. Dia tidak diajar tentang kitab Taurat. Dia tidak pernah mendengar mujizat-mujizat. Dia tidak pernah diajar tentang mujizat-mujizat itu. Tapi dia memiliki iman yang besar, melebihi orang-orang Israel sekalipun. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagaimana imannya dinyatakan. Dikatakan di ayat ke-8. Kita baca sama-sama ayat 8. 1, 2, 3. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku tidak pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang
ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ketujuh di bagian terakhir, di kata dari tetapi. 1, 2, 3. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa sekali. Dia berkata, Yesus, kau katakan satu kata aja, nggak usah banyak-banyak. Apa? Berapa kata? Satu. Apa kata sebenarnya? Kata sembuh. Maka hambaku akan sembuh. Dan dia mengilustrasikan, luar biasa sekali, seperti dia mengajar Yesus tadi. Ya. Saya adalah seorang perwira. Saya ada itu bawahan. Kalau saya berkata bawahanku pergi, maka dia akan pergi. Lalu saya ini adalah seorang tuan. Saya berkata kepada hambaku, kerjakan ini, maka kerjakan. Saya juga adalah seorang bawahan juga. Saya punya atasan. Kalau atasanku suruh saya kerjakan sesuatu, maka saya kerjakan sesuatu. Artinya apa? Perkataan itu memiliki kuasa. Dan Yesus juga berkata apa saja yang keluar dari mulut Yesus itu memiliki kuasa. Pribadi Kristus itu memiliki kuasa. Ketika seorang prajurit diperintah komandannya, pergi kau, maka akan terjadi. Dia pergi. Kenapa dia pergi? Bukan takut komandannya sebenarnya, tapi takut dengan perkataan, karena ada kuasa. Karena ada kuasa. Kalau dia tidak pergi, ada kuasa yang akan menghantam dia. Ada konsekuensi yang menghantam dia. Sama. Ketika Yesus berkata sepatah kata saja, maka kata itu akan jadi. Itulah yang diyakini oleh perwira ini. Betapa mengagungkannya dia terhadap Allah. Betapa percayanya dia terhadap firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yesus, dia begitu yakin akan terjadi. Makanya kita lihat murid-murid saja tidak kayak ini. Ketika Yesus mengajar aja mereka masih linglung-linglung, tanya sini tanya sana. Makanya Yesus berkata, aku tidak pernah ketemu. Inilah iman yang di atas rata-rata. Amin. Betul tak? Apa saudara-saudara percaya apa yang dikatakan Yesus benar? Apa saudara-saudara percaya apa yang dikatakan Yesus akan terjadi? Betul nggak ya? Tapi apa Yesus? Contoh saja. Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Yakin? Tapi doa kok susah? Ada minta? Percaya? Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yakin? Tapi kok cari Tuhan susah? Cari kebenaran Tuhan susah? Baca Alkitab susah? Betul tak? Lebih banyak nonton YouTube atau baca Alkitab? Lebih percaya YouTube atau percaya Alkitab? Mana kita lebih percaya? Kata orang atau kata Alkitab? Yesus berkata apa lagi? Jika firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja, maka kamu akan mendapat. Tapi bagaimana kita menghargai firman? Betul? Cepat-cepat pasti selesailah. Aku sudah merah telingaku nih. Hatiku sudah mendidih nih. Ya kan? Bagaimana?
kita menghargai firman. Di situ letak. Betul enggak kita beriman pada Tuhan atau tidak? Amin. Nah, perwira ini memiliki iman yang di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Bahkan sampai hari ini pun di antara orang Kristen sekalipun. Amin. Di atas rata-rata. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Amin. Ketika hal itu terjadi, Yesus akhirnya pergi? Tidak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang pulang. Ketika di ayat 10 kita lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah apa? Pakai obat? Pakai apa? Yesus ada ngomong? Mungkin ada ngomong. Tapi ya kita tidak mencatat Yesus ngomong sembuh di situ. Tapi karena iman orang ini, terjadilah kesembuhan. Amin. 3 hal ini membuat dia layak ditolong. Akhirnya Yesus tolong dia. Memiliki pelayanan yang luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa, dan iman yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.